Resep yang bisa bikin sapi tetap sehat, postur tulangan badan cepat mengembang, kemudian lebih kuat, dan selain lebih kuat juga bisa melahapkan nafsu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara cepat membuat badan sapi gemuk dan tetap sehat. Simak selengkapnya seperti apa untuk triknya ataupun resep bahannya yang bisa mempercepat pertumbuhan, penggemukan, dan tentunya pengembangan. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, dari segi postur kerangka sampai ke bagian belakang, bokong, dan tulangan kaki lebih kelihatan tebal, mengembang, dan berisi karena mengandalkan jenis bahan yang berada di mangkok kecil ini, teman-teman. Saya perlihatkan untuk bahannya sebagai contoh awalnya. Nanti untuk jenisnya saya jelaskan di video berikutnya ataupun di bagian bahan-bahan yang berikutnya. Selain itu, untuk bahan yang berada di mangkok kecil ini manfaatnya juga bisa mengatasi ternak kalian yang mengalami terkena penyakit cacingan. Karena jenis penyakit cacingan kalau tidak segera kita tangani ataupun kita basmi itu sangat berakibat fatal untuk ternak kita. Akan menurunkan berat badan, pertumbuhan menjadi lambat, kemudian juga kurus. Agar tidak sampai seperti itu, supaya kesehatan sapi kita itu tetap terjaga, kemudian juga perkembangan lebih stabil. Untuk jenisnya sendiri ini dari Limousin Cross. Untuk penghuninya hanya satu ini, teman-teman. Yang di sebelahnya ya kemarin sudah laku terjual dengan harga 25 juta lebih. Untuk jenisnya sendiri juga dari Limousin. Seperti ini, kita langsung saja menuju ke bahan-bahan berikutnya ataupun bahan-bahan yang berada di mangkok kecil ini. Menuju ke bahan yang pertama tadi yang saya jelaskan di awal video. Dan untuk bahan yang pertama ini sedikit agak sulit karena di sini ataupun di kandang sini mengandalkan dari jenis tanaman, tapi mempunyai manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan sapi. Selain itu juga mempunyai kandungan vitamin dan tentunya lebih ampuh untuk dijadikan obat alami. Seperti ini adalah jenis dari pohonnya, teman-teman. Nih teman-teman, ini adalah salah satu bahannya yang digunakan di sini. Dan untuk bahannya ini pastinya teman-teman sudah mengenal ataupun sudah mencoba tapi tidak rutin. Biji ataupun bakal buah yang masih muda, buah pepaya muda ataupun bakal buahnya seperti ini. Karena untuk bakal buahnya mempunyai khasiat. Selain dari bakal buah ataupun bakal biji, dari daunnya sampai ke buah yang sudah siap panen ataupun sudah matang itu bisa digunakan. Dari daunnya bisa diolah ataupun dijadikan untuk pakan alternatif pengganti rumput hijauan. Sedangkan untuk batangnya dan tangkainya itu bisa kita jadikan pakan alternatif di musim kemarau. Karena mempunyai kandungan air. Kemudian selain mempunyai kandungan air juga bervitamin untuk ternak sapi. Dan sedangkan dari buahnya yang ini, teman-teman, ini adalah salah satu buah yang hampir matang. Dan untuk buah yang hampir matang ini juga mempunyai khasiat untuk sapi yang mengandung vitamin juga C. Kemudian juga bisa untuk bahan campuran dijadikan comburan. Untuk bahan yang pertama sudah saya jelaskan, yaitu mengandalkan dari bakal biji buah pepaya muda. Dan khasiatnya juga sudah saya jelaskan juga. Kita menuju ke bahan yang kedua. Untuk bahan yang kedua di sini mengandalkan dari jenis tepung. Badannya lebih berisi, padat. Kemudian juga lebih tebal menggunakan jenis bahan ini. Dan untuk bahannya berupa dari atau jenis dari bekatul padi. Dedak adalah bahan yang kedua.
Kita menuju ke bahan yang berikutnya ataupun bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga ini juga mengandalkan dari jenis tepung teman-teman. Cuma bedanya dari tepung yang kedua dan yang ketiga, ini untuk tepung yang ketiga ini campurannya lebih banyak, yang bisa bikin cepat gemuk berbobot, kemudian juga bokong lebih tambah semok. Nih, di sini mengandalkan dari pakan-pakan yang mempunyai kandungan gizi. Karena untuk tepung yang ketiga ini campurannya berupa dari biji-bijian yang mempunyai kandungan yang bisa menyuburkan, kemudian juga bisa mempercepat pertumbuhan juga. Di sini mengandalkan dari konsentrat jadi ataupun pakan jadi. Dan untuk konsentrat ataupun pakan jadi di sini dari dulu sampai sekarang itu andalannya cuma satu, yaitu Primavit ataupun jenis dari produksi UD Handoyo Blitar seperti ini. Ini adalah bahan yang ketiga mengandalkan dari jenis konsentrat. Kita menuju ke bahan yang terakhir teman-teman, dan untuk bahan yang terakhir berada di kandang. Nanti saya akan perlihatkan untuk jenisnya biar teman-teman bisa mengikuti ataupun bisa meniru untuk resep di kandang sini. Oke teman-teman, untuk bahan yang terakhir berada di karung ini. Dan untuk bahan ini itu kandungannya selain mempunyai sari-sari juga bergizi, karena untuk bahan yang terakhir ini juga terbuat dari bahan biji-bijian, cuma sudah diolah ataupun sudah menjadi bubur halus yang sangat digemari ataupun yang sangat disukai ternak, dari kalangan ternak sapi sampai ke kambing dan ayam pun juga suka dengan bahan ini teman-teman. Pastinya teman-teman sudah mengenal ataupun sudah pernah memberikan jenis bahan ini. Untuk biayanya ataupun harganya itu satu karung ini setengah 10.000. Nih, untuk bahan yang terakhir mengandalkan dari jenis limbah yang mempunyai khasiat yang bisa bikin mengembang, kemudian juga cepat kenyang bisa. Nih, mengandalkan dari jenis limbah kedelai ataupun ampas tahu nih teman-teman. Itu ampas tahu ini yang digunakan di sini itu ampas tahu yang tanpa air ataupun airnya sudah dibuang, karena untuk ampas tahu yang tanpa air itu bisa tahan lama, bisa mencapai 2 hari sampai 3 hari, bahkan lebih kalau kita bisa merawatnya ataupun bisa menyimpannya. Seperti ini teman-teman untuk bahan-bahannya yang digunakan di kandang sini cukup simpel, kemudian juga biayanya lebih terjangkau. Saya jelaskan dari harga-harganya. Untuk harga dari ampas tahu tadi itu 10.000 per kantong seperti ini ataupun setengah kantong. Kemudian untuk konsentratnya itu harganya per kilo 5.000, sedangkan per sak itu harganya 150. Untuk bekatulnya harganya mulai dari 1.500 sampai ke 2.000. Sedangkan yang bahan pertama tadi di sini tidak membeli ataupun cukup mengandalkan tanaman sendiri karena sudah menanam dan dijadikan sebagai pakan alternatif dan obat. Selain dari bahan 4 tadi, di sini juga masih mengandalkan jenis pakan alternatif lur. Dan untuk pakan alternatifnya di sebelah sini ini sudah mulai banyak lagi karena baru saja panen. Untuk jenisnya dari jerami kering. Untuk jerami kering ini bisa digunakan di 2 musim sekaligus, musim penghujan dan musim kemarau. Ini sangat bagus sebagai pakan alternatif pengganti rumput, khususnya buat teman-teman yang tidak menanam rumput odot ataupun lahannya sempit, bisa mengandalkan seperti ini ataupun memanfaatkan jenis dari jerami. Seperti itu teman-teman untuk resepnya ataupun caranya agar badan sapi itu cepat gemuk, kemudian juga tetap sehat. Bisa mengikuti resep-resep
seperti di kandang sini. Sekilas, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.